warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hilal Aulia Rizky R dengan NIM 1054011244422. Perkenalkan, nama saya Sucitra, saya dari kelas 1I dengan NIM 1054001124522. Perkenalkan, nama saya Alisa Amela Putri, NIM 1054001126422. Itu penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan sebuah bentuk penalaran yang berjalan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Oleh karena itu, proses berpikir induktif meliputi pengenalan pola, dugaan, dan generalisasi. Di sini saya akan menunjukkan contoh dari penalaran induktif. Contoh penalaran induktif yaitu misalkan diberikan sebuah barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 dan seterusnya, maka pengenalan pola dimaksudkan sebagai suatu identifikasi tentang tata aturan penulisan barisan tersebut. Dari contoh bilangan berikut, maka sebuah bilangan dalam barisan tersebut harus ditambah dengan 3. Setelah mengetahui polanya, selanjutnya dapat dilakukan dugaan-dugaan tentang bilangan-bilangan yang akan muncul pada urutan yang lebih tinggi. Misalnya dugaan tentang 3 bilangan yang akan muncul pada urutan ke-8, 9, dan 10. Mengapa dikatakan demikian harus ditambah 3? Dikarenakan agar bilangan dapat beraturan itu harus sesuai dengan tata aturannya, yaitu ditambah dengan 3. Kenapa ditambah dengan 3? Karena urutannya itu 2 ke 5 itu ditambah 3. 5 ke 8 itu juga ditambah 3. Ini kan 2 ditambah 3 hasilnya 5. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Sedangkan 8 ditambah 3 itu 11. Dan seterusnya. Jadi pada urutan terakhir itu ada 20 ditambah 3, berarti jawabannya itu di sini 23. Jadi cara kerjanya seperti itu dalam contoh penalaran induktif. Selanjutnya saya akan membawakan materi di mana di dalamnya saya akan membahas tentang negasi dan konjungsi. Negasi dari proposisi pernyataan dinotasikan sebagai negasi pernyataan. Nilai kebenaran dari negasi pernyataan berkebalikan dengan nilai kebenaran dari P. Contohnya yaitu negasi dari A ditambah B sama dengan C adalah A ditambah B pangkat 1 C. Konjungsi adalah proposisi majemuk yang menggunakan perangkai dan. Contohnya itu seperti saya membaca buku dan makan apel. Saya akan menjelaskan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses pembuktian suatu kesimpulan dari satu atau beberapa pernyataan. Penalaran deduktif merupakan suatu invers dari kebalikan induktif. Proses penarikan simpulan dari umum ke khusus. Simpulan didasarkan atas pernyataan yang berlaku umum dan pernyataan khusus serta tidak menerima generalisasi dari hasil observasi seperti pada penalaran induktif. Contohnya, jika harga naik maka permintaan turun. Jika permintaan turun maka barang yang dijual semakin sedikit. Pertanyaannya, tentukan simpulan dari pernyataan di atas. Pernyataan yang pertama yaitu jika harga naik maka permintaan turun. Pernyataan yang kedua, jika permintaan turun maka barang yang dijual semakin sedikit. Jadi, simpulan yang didapat yaitu jika
Kesimpulan yang diperoleh. Jika harga naik, maka barang yang dijual semakin sedikit. Caranya, jadi caranya ini kan simpulan yang pertama, pernyataan pertama, jika harga naik, maka permintaan turun. Kemudian pernyataan yang kedua, ada kata-kata permintaan turun. Nah, kata-kata yang sama itu dicoret. Kata-kata yang sama. Berarti kata-kata yang sama yaitu maka permintaan turun. Ada permintaan turun. Jadi kita coret. Nah, kita coret. Jadi yang tersisa itu dari pernyataan 1 dan 2, jika harga naik, maka barang yang dijual semakin sedikit. Jadi seperti inilah kita mencari simpulan pernyataan ini. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang disjungsi dan implikasi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, sehingga notasi P, V, Q dibaca P atau Q. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Contohnya, Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Pernyataan Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah benar. Sedangkan pernyataan Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah salah. Sehingga terminal Bandung atau Palembang adalah kota yang benar-benar terletak di Pulau Jawa. Berikutnya, implikasi. Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua stan di mana stan kedua merupakan konsekuensi logis dari stan pertama. Implikasi ditandai dengan notasi, misalkan P, Q adalah pernyataan. Dapat disimpulkan bahwa dalam konsep implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar. Namun akibat bernilai salah selain itu bernilai benar. Contohnya, jika Budi sembuh maka Budi akan sekolah. Jika betul Budi sembuh lalu Budi masuk sekolah, Budi telah melakukan hal yang benar. Namun jika Budi sembuh namun dia tidak masuk sekolah, Budi telah berbuat salah karena mengingkari janjinya. Lalu, bagaimana jika Budi belum sembuh? Perhatikan bahwa Budi hanya berjanji masuk sekolah jika ia sembuh. Akibatnya, jika dia masih belum sembuh, tidak masalah bagi Budi untuk masuk sekolah ataupun tidak karena dia tidak melanggar janjinya. Penerapan logika matematika. Logika matematika dengan nilai kebenarannya tidak hanya berguna untuk menetapkan benar atau salahnya sebuah pernyataan, tetapi secara praktis memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penerapan logika ini adalah penerapan pada rangkaian listrik. Proposisi majemuk, pernyataan ekuivalen. Setiap kali untuk dapat mengartikan atau memahami pengertian sebuah pernyataan, kita membutuhkan formulasi pernyataan lain yang memiliki pengertian yang sama. Misalnya pada sebuah pernyataan, jika hujan maka tanah basah. Lalu apakah jika tidak hujan maka tanah tidak basah? Belum tentu, karena
Walaupun tidak hujan, bisa jadi tanah basah karena disiram seseorang atau ada air yang tumpah dan sebagainya. Lalu apakah berarti jika tanah basah berarti hujan? Jawabannya belum tentu juga, karena sesuai dengan pernyataannya yang merupakan implikasi satu arah, maka hal ini berarti hujan mengakibatkan tanah basah, tetapi tanah basah belum tentu mengakibatkan hujan. Kuantifikasi. Untuk mengidentifikasi sifat-sifat elemen dalam sebuah himpunan, kita seringkali menggunakan kuantitas dan mengekspresikannya dengan kata-kata setiap, semua, beberapa ada. Contohnya, ada cabai yang tidak pedas, semua gula rasanya manis, setiap gajah memiliki belalai. Biimplikasi. Sebuah biimplikasi atau biconditional P jika A yang dinotasikan oleh P, jika dan hanya jika Q merupakan implikasi dua arah. Contoh pernyataan ditilang polisi. Jika melanggar peraturan lalu lintas merupakan sebuah implikasi dua arah yang mengikat kedua unsur yang menyusun implikasi tersebut. Artinya, sesuai dengan pernyataan tersebut, jika seseorang pengguna jalan raya melanggar peraturan lalu lintas, maka sebagai akibatnya dia pasti ditilang polisi. Demikian juga sebaliknya, jika seseorang pada kenyataannya ditilang polisi, maka pasti karena ia melanggar peraturan lalu lintas.